Kemudian diproses sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran macam-macam Allah sebutkan. Ada Allah sebutkan kamathalil kalba, macam anjing. Ada Allah sebutkan qiradatan khasi'in, monyet-monyet yang hina. Ada semacam himar. Macam-macam Allah sebutkan. Manusia ini di dalam Al-Quran ini diproses, masuk lembu, diproses sama Al-Quran. Akhir Al-Quran surah apa? Surah An-Nas. Masuk lembu, keluar jadi manusia. Mana hebat pabrik yang dibuat Allah Ta'ala ini ya Pak? Masuk lembu, keluar jadi manusia. Kalau tadi di New Zealand, masuk lembu, keluar jadi kaleng. Tapi Al-Quran masuk lembu, keluar jadi manusia. Makanya saya katakan tadi, kalau manusia ini jauh dari Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tetaplah jadi lembu. Tapi kalau mau dia menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, insya Allah dia akan jadi manusia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka penting bagi kita hadirin yang mulia menjadikan momen berpuasa di bulan suci Ramadan ini untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah. Kita punya mata bisa melihat. Bagaimana kalau kita punya mata tak dapat melihat? Kita punya telinga bisa mendengar. Bagaimana kalau kita punya telinga tak bisa dengar? Kita punya mulut bisa cakap. Bagaimana kalau kita punya mulut tak bisa cakap? Kita punya rumah. Bagaimana kita tak punya rumah di dalam dunia ini? Kita punya kendaraan. Bagaimana kalau kita tak punya kendaraan? Banyak nikmat yang wajib kita syukuri di dalam kehidupan ini. Janganlah kita ini menjadi orang yang mudah untuk melupakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi ingatlah selalu bahwa nikmat dari Allah itu tak pernah berhenti, walaupun satu detik lamanya kepada manusia ini. Sedetik aja tak pernah berhenti nikmat Allah itu. Maka pantaslah kalau manusia yang tak mau bersyukur itu dalam pandangan Allah Ta'ala lebih hina daripada hewan ternak, lebih sesat daripada hewan ternak. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, apa hikmah lagi yang kita ambil? Hikmah yang kita ambil, kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini menimbulkan kepekaan di dalam hati kita, terutama orang-orang yang telah diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya rezeki yang diberikan Allah Ta'ala itu dia mau berbagi pada sesama. Nah alhamdulillah Masjid Al-Ridha badan pengajiannya telah mengkoordinir ini. Habis acara dia akan beri santunan kepada doa pada anak-anak yatim. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ada yang mengkoordinir. Maka orang-orang yang memiliki kelonggaran rezeki melalui puasa di bulan suci Ramadan, tak makan tak minum waktu dari subuh sampai waktu maghrib, untuk apa? Timbul kepekaan di hatinya terhadap kesusahan saudaranya. Karena kita orang beriman ini, orang Islam ini bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Tidak beriman seorang kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Bahkan Nabi SAW menggambarkan kita orang-orang beriman ini bagaikan satu tubuh. Bagaimana kalau satu tubuh? Tubuh kita jari yang luka, tapi seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Bermana apa? Penderitaan saudara kita, penderitaan kita, kebahagiaan saudara kita itu adalah kebahagiaan bagi kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul kepekaan. Ini sudah dekat lebaran. Orang-orang yang memiliki kelonggaran rezeki menyambut datangnya lebaran, hatinya begitu bahagia. Kenapa dia bisa merayakan lebaran hadirin yang
mulia dengan memberikan pakaian yang bagus untuk anak-anaknya, sepatu yang bagus. Tapi ada orang hadirin yang mulia yang hatinya menangis, tak dapat memberikan pakaian yang bagus, tak dapat memberikan sepatu yang bagus untuk menghibur menyenangkan anaknya untuk datangnya Idul Fitri. Menangis. Nah, ini timbul kepekaan. Bagaimana supaya kita dapat memberikan bantuan kepada saudara kita hadirin yang mulia sehingga dia pun bahagia menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Cobalah kita tengok, kadang-kadang ada satu orang ibu janda yang punya anak 5, dia ditinggal suami, harus selama ini untuk menghidupi anak-anaknya dia ambil upah cucian dari pintu ke pintu rumah orang, jadi pembantu rumah tangga. Maka ini timbul kepekaan di dalam hati kita. Bagaimana untuk berbagi kebahagiaan juga kepada dia. Jangan hadirin yang mulia, kebahagiaan itu hanya untuk kita, atau rezeki yang diberikan Allah Ta'ala itu untuk kita. Tapi berilah kepada saudara kita yang lain. Kalau tidak, begitu besar ancaman yang diberikan Allah Ta'ala. Besar ancaman. Walaupun ada seseorang naik haji itu sudah sampai 10 kali, umrohnya sudah sampai 40 kali, tapi fakir miskin di sekitar dia tak dia perhatikan. Manusia seperti ini dalam pandangan Allah hanya seorang pendusta agama. Walaupun sudah 10 kali naik haji, walaupun sudah 40 kali umroh, tapi orang miskin di sekitarnya tidak dia perhatikan, tidak dia santuni. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pandangan Allah manusia ini hanya seorang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim, yang tak mau menyayangi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'atil miskin, dan tak mau memberi makan orang miskin. Tak peduli dia punya harta hanya sebagai kebanggaan bagi dirinya. Bangga punya duit, bangga untuk dirinya, bangga rehab rumah, bangga ganti-ganti mobil, jadi kebanggaan. Apalah yang dia banggakan, cuma 60-70 tahunnya hidup di dunia ini ya Bu. Justru nanti harta yang dia bangga-banggakan itu menjadi bencana baginya di hari akhirat. Menjadi bencana. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan menjadi seekor ular. Nanti harta itu yang siap menyiksa dirinya hadirin yang mulia. Yang mana kata Nabi, bisa ular itu seandainya menetes setetes ke bumi ini tidak ada lagi kehidupan. Seluruh tumbuh-tumbuhan akan kering kerontak. Ini nanti nyiksa dia. Ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Allazi jama'a malahu wa 'addada. Mereka yang gemar numpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu ada, dan mereka mengira bahwa harta benda itu dapat menyelamatkan dirinya. Kalla la yunbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, kata Allah, sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Berbangga-bangga dengan dunia hadirin yang mulia. Yang bangga itu harusnya dengan agama. Wa qala innani minal muslimin, aku ini orang muslim, aku ini orang Islam. Dia bangga dengan keislamannya, kata para mufassir. Apa maksud ayat ini? Wa qala innani minal muslimin, maksudnya dia bangga menjadi orang Islam. Ini pula bangga menjadi orang kaya. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah sudah jelaskan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakan ya Muhammad, nikmat dunia itu sedikit, nikmat akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Jadi nikmat akhirat ini hadirin yang mulia disediakan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka hadirin yang mulia, dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan,
kita sehingga memunculkan rasa solidaritas dan sifat sosial yang tinggi bagi kita terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini alhamdulillah Masjid Al-Ridho ini badan pengajiannya sudah mengkoordinir ini. Nanti akan ada pemberian kepada duafa dan anak-anak yatim. Mudah-mudahan orang-orang yang telah memberikan santunan ini, infak sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah. Kita berpuasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib, tak makan tak minum untuk apa? Mengingatkan pada kehidupan hari akhirat. Jadi kita lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan ini supaya apa? Supaya ingat kita tetap kepada kehidupan hari akhirat. Kalau kita puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib ini puasa ecek-ecek ini ya Bu. Mana puasa subuh hari ini? Puasa ecek-ecek. Nanti masuk waktu berbuka puasa sudah semuanya tersedia. Ada es dawet, ada pansus dingin, pantas susu dingin, ada kursus dingin, kurnia susu dinginnya, makan